Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, Dr. Hajah Ratu Suntiah MAG dan Dr. Fajar Farham Hikam SSY MPDI. Perkenalkan, saya Hazimatul Fatina Azahra, mahasiswi semester 2, kelas B dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Baik, di sini saya akan sedikit mereview kembali, mengulas kembali terkait materi yang telah disampaikan, yaitu masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan putra dari seorang ayah yang bernama Utsman bin Amir. Beliau dikenal dengan sebutan Abu Quhafah dari keluarga Quraisy dari Bani Taim, dan seorang ibu yang bernama Salma atau lebih dikenal dengan Ummul Khair. Abu Bakar lahir pada tanggal 27 Oktober 573 Masehi di Mekah. Abu Bakar sebelumnya itu diberi nama Abdul Ka'bah. Kemudian seiring berjalannya waktu, ayahnya memanggilnya dengan sebutan Abdullah dan ibunya memanggil dengan sebutan Atik, yang artinya seseorang yang dibebaskan dari api neraka. Kemudian suatu ketika Abdul Ka'bah itu atau Abdullah dipanggil dengan sebutan Abu Bakar, entah apa sebabnya. Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, kemudian masa pemerintahan itu diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah selama 2 tahun, yaitu dari 532 sampai 534 Masehi atau bertepatan dengan 11 sampai 13 Hijriah di Madinah. Nah, di sini sebelumnya Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq yang artinya membenarkan dan jujur atau jujur. Nah, di sini karena pada saat Rasulullah setelah melaksanakan setelah terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, nah di situ Abu Bakar membenarkan, padahal sebelumnya orang-orang yang beliau ceritakan, orang-orang di sekitarnya tidak mempercayai peristiwa tersebut, sedangkan hanya Abu Bakar di situ yang membenarkan, sehingga beliau diberi gelar As-Siddiq. Kemudian, pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar bersifat sentral, yaitu berpusat pada Khalifah. Jadi pemegang kekuasaan atau pemerintahan itu di situ sama Khalifah. Nah, secara umum kebijakan internal Abu Bakar tidak jauh berbeda dengan kebijakan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama diantaranya permasalahan yang dihadapi ada permasalahan yang dihadapi pada masa Khalifah Abu Bakar. Yang pertama, memerangi orang-orang murtad dan nabi palsu. Nah, salah satunya itu. Kemudian kebijakan-kebijakan atau pencapaian yang telah dicapai pada masa Khalifah Abu Bakar, yang pertama, perluasan wilayah Islam, membantu dalam pengumpulan ayat-ayat Al-Quran, memberdayakan musyawarah dalam pemerintahan maupun masyarakat. Yang ketiga, menumbuhkan loyalitas umat Islam dalam semua kebijakan khalifah. Kemudian ada lagi membangun pemerintah yang tertib baik di pusat maupun di daerah. Kemudian membangun militer yang disiplin dan tangguh di medan perang, menyusun mushaf Al-Quran, kemudian menyejahterakan rakyat secara adil, membangun baitul mal, serta memberdayakan zakat, infak, sedekah, serta ghanimah dan jizyah. Nah, hikmah yang bisa diambil pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq yaitu berani bertindak dalam kebenaran, gigih memerangi kaum murtad dan nabi palsu, berpengetahuan yang luas serta cerdas,
beriman kepada Allah dan Rasul, setia membela Nabi dalam berdakwah, membebaskan muslimin yang tertindas, setia menemani Rasul dari saat beliau masuk Islam hingga Rasulullah wafat. Kemudian salah satunya juga hikmah yang bisa diambil itu cinta sejati. Nah, di situ betapa cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah, sehingga Abu Bakar selalu menemani Rasul, selalu berkorban demi Rasulullah. Nah, yang terakhir, Abu Bakar wafat pada tanggal 23 Agustus 534 Masehi atau bertepatan dengan 21 Jumadil Akhir 13 Hijriyah. Nah, ada beberapa yang menyebutkan atau meriwayatkan ada Abu Bakar meninggal wafat karena sakit. Ada juga yang meriwayatkan Abu Bakar keracunan makanan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.